Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, saya akan membahas soal retake ujian ulang PPG tahun 2021-2022. Ini adalah soal ujian ulang ya, ujian ulang UP bagi Bapak Ibu yang belum lolos di UP tahun sebelumnya. Terus ada ujian ulang atau retake. Nah, soalnya seperti ini. Soal profesionalnya, bidang profesional. Baik, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, tentang fungsi komposisi. Diberikan fungsi fx sama dengan 2p+8, fungsi gx sama dengan 3s-6. Adalah fungsi himpunan bilangan real. Jika f komposisi g sama dengan g komposisi f, maka nilai p yang memenuhi. Oke. Di sini ada dua fungsi f dan g. Fungsi f ini adalah fungsi konstan karena tidak memuat x. Fungsi g ini fungsi linear. Dan kita diketahui f komposisi g itu sama dengan g komposisi f. Nah, ini bisa kita ubah jadi f dalam kurung gx sama dengan g dalam kurung fx. Nah, karena fungsi yang f ini fungsi konstan karena tidak memuat variabel x, maka berapapun x yang akan kita gunakan, yang kita ganti, nah ini kan fx nya kita ubah jadi gx ya, jadi x nya berubah jadi gx. Nah, berapapun x yang kita ubah, maka fungsinya tetap karena fungsi konstan, maka nanti akan berubah jadi 2p+8 tetap karena dia fungsi konstan. Nah, untuk gfx ya, gfx kita punya fx nya 2p+8 dimasukkan ke g karena f nya di dalam g. Nah, 2p+8 kita masukkan ke gx dan kita dapatkan nilai 3 terus 2p+8 min 6. Tinggal kita selesaikan. 2p+8 3 nya kita masukkan jadi 6p+24 kurangi 6. Tukar posisinya, 6p ke kiri jadi min 4p, 8 pindah ke kanan ini jadi min juga, 18 kurangi 8 10. Maka nilai p sama dengan 10 per min 4 dibagi 2 semua, min 5 per 2. Ketemu hasilnya min 5 per 2. Lanjut, soal nomor 2. Kita diminta mencari nilai limit dari x mendekati 0 untuk fungsi x plus akar x per x min akar x. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana? Nah, ini cara mengerjakannya bisa kalikan sekawan dan sebagainya ya. Nah, kita mengerjakannya limit x mendekati 0 x plus akar x per x min akar x. Nah, ini akar x nya bisa saya keluarkan karena x itu bisa kita ubah jadi akar x kuadrat plus akar x per akar x kuadrat min akar x. Akar x nya bisa dikeluarkan, jadinya nanti akar x plus 1 per akar x nya keluarkan juga akar x min 1. Kita coret. Nah, tinggal masukkan nilai x nya, jadinya nanti nanti 0 plus 1 per x nya diganti 0 ya, 0 min 1 bagi min 1 min 1. Nomor 2. Oke, sekarang soal nomor 3. Hasil kali 3 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 105 dan jumlah 3 suku pertamanya 15. Oke. Hasil kali 3 suku pertama barisan aritmatika 105. Nah, 3 suku pertama, 3 suku awal barisan aritmatika itu biasanya saya misalkan a min b, a dan a plus b. Ini untuk memudahkan. Ini diketahui jumlah 3 suku pertamanya adalah 15. Berarti nanti a min b ditambah a plus b itu 15. Nah, min b sama b habis, jadinya nanti
3A sama dengan 15. Maka A-nya sama dengan 5. Maka barisannya akan berubah jadi 5 min B, karena A-nya sudah ketemu 5 ya. Berarti 5 min B terus kali 5 kali 5 plus B. Nah, kalau dikali hasilnya itu sama dengan 105. Ini kita coret. Set. Nah, nanti akan ketemu nilai 21. Ini 5 min B kali 5 plus B. Bisa pakai coba-coba, bisa pakai pemfaktoran. Kalau pemfaktoran ya masukkan, jadinya 25 min B kuadrat sama dengan 21. Jadi dikalikan gini ya. Terus kita dapatkan B kuadrat sama dengan 4. Jadi B nya ini bisa 2, bisa min 2. Nah, selisih suku pertama dengan suku ketiga. Jadi yang dicari adalah selisih suku pertama sama suku ketiga. Berarti kalau U3 kurangi U1, berarti ya A plus 2B dikurangi A alias 2B. Nah, yang dipilih jawaban supaya ada positif semua ya. Berarti kita ambil yang B nya 2. Jadinya 4. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 4. PJDFGH adalah rusuk dengan sisi A, jarak C ke FH. Jarak titik C. Nah, gimana caranya? Pertama kita hubungkan C ke tengah-tengah garis FH. Atau sebenarnya cara manualnya gini. Hubungkan titik C ke ujung-ujung garis FH. Didapatkan segitiga sama sisi. Kenapa kok segitiga sama sisi? Karena ini diagonal bidang, diagonal bidang, diagonal bidang. Ketiga-tiga garis ini diagonal bidang. Maka diagonal segitiga sama sisi. Nah, yang dicari itu yang mana? Berarti tarik garis tinggi dari titik ini ke garis ini. Dan karena diagonal sama sisi, kebetulan ini tengah-tengahnya. Nah, kalau mau pakai cara cepat, C ke FH itu sebenarnya sama dengan jarak titik sudut ke diagonal bidang seberang. Nah, jadi dari titik sudut ke diagonal seberang luar. Nah, itu ada rumus cepatnya, yaitu setengah A akar 6. Nah, asal usulnya dari Pythagoras, ya ketemu ini jawabannya. Oke. Lanjut nomor 5. Diketahui fungsi ini dan fungsi ini. Nah, fungsi fx itu 4 min x kuadrat saat x nya kurang dari A. Fungsi fx dengan 2x plus 1 saat x nya lebih dari A. Nilai A agar fungsi ini kontinu. Nah, syarat fungsi kontinu berarti dia itu tidak putus ya. Jadi saat x nya mendekati A dari kiri sama x nya mendekati A dari kanan itu nyambung. Supaya nyambung berarti bisa kita asumsikan 4 min x kuadrat harus sama dengan 2x plus 1. Oke, tinggal dipindah aja, pindah ke kanan semua. Berarti nanti x kuadrat plus 2x 1 kurangi 4 min 3. Tinggal difaktorkan. Jadi x plus 3 sama x min 1. Berarti x plus 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Oke. Yang ada yang mana? Yang min 3. Seperti itu. Yang nomor 6. Berdasarkan gambar di atas, luas daerah yang diarsir. Nah, ini bentuknya tidak beraturan ya. Nah, bukan trapesium. Ini segi 4 sembarang ya. Nah, cara mencari yang diarsir gimana? Nah, saya gini kan. Ini saya buat segitiga gini ya. Dan nanti mencari yang diarsir itu mencari luas persegi panjang ini
dikurangi luas segitiga 1 sama luas segitiga 2. Yang jadi masalah tinggi segitiganya belum diketahui. Nah, kita akan cari dulu tinggi segitiganya. Gimana caranya? Pakai kesebangunan. Segini ini 12, berarti segini ini 12 kurangi 3 sama 3 alias 12 kurangi 6, berarti segini 6. Nah, segini kita punya 6 lebar persegi panjangnya. Berarti kalau misalkan ini X, berarti yang ini 6 X. Tinggal pakai kesebangunan bisa. Atau kalau ini 6, ini 12, ini kan setengahnya ini. Otomatis ini pasti setengahnya ini. Nah, gitu. Alias ini 2 kalinya ini. Itu cara cepatnya. Waalaikumsalam. Jadi bisa kita misalkan kalau ini X, ini 2X. Tuh. Nah, kalau gitu sekali lagi ini 6, ini 12. Ini 2 kalinya ini, otomatis tingginya ini 2 kalinya tingginya ini, karena ini sebangun. Segitiga ini sebangun, ya. Kenapa sebangun? Ini bertolak belakang sama. Nah, ini sejajar kan? Jadi sudut ini sama, sudut ini sama, sebangun ya. Oke, kita bisa nyari tingginya ini. Berarti nanti X ditambah 2X sama dengan 6. Nah, X tambah 2X adalah 3X sama dengan 6. Berarti X nya 2. Berarti ini sama dengan 2. Segini. Segini sama dengan 4. Tinggal kita cari luas segitiganya. Luas yang diarsir. Maka luas yang diarsir itu sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas segitiga 1 luas segitiga 2. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Luas segitiga 1 setengah segitiga 1 yang ini ya. Alasnya 6, tingginya 2. Luas segitiga 2 setengah kali alasnya itu segitiga 2 ini ya. Alasnya 12, tingginya tadi adalah 4. Jadinya 72 dikurangi 6 dikurangi 24. Jadinya nanti 42 satuan luas. Oke, lanjut nomor 7. P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda. Nah, jelas bilangan prima P sama Q itu prima. Otomatis FPB nya itu bilangan yang bisa membagi dua bilangan prima ya cuma satu. Sedangkan KPK nya itu perkalian dua bilangan prima itu. Nah, kita lihat pernyataan yang benar. Kok bisa gitu? Saya kasih contoh misalkan 7 dan 13. Nah, FPB nya bilangan yang bisa membagi 7 sama 13 jelas 1. Semua bilangan prima seperti itu. KPK nya jelas dua bilangan itu. Nah, perkalian dua bilangan itu 7 kali 13. Oke, pernyataan yang benar. FPB dua bilangan prima 1 betul. FPB bilangan prima dikuadratkan, dua bilangan prima dikuadratkan. Nah, dua bilangan prima dikuadratkan itu FPB nya tetap 1 betul ya. KPK nya P kuadrat Q kuadrat. Nah, kalau KPK kan diambil yang pangkatnya tertinggi ya. P nya pangkat 2, Q nya pangkat 2 dikalikan betul. KPK nya P sama Q tadi dua bilangan prima P kali Q betul. Ini jawabannya yang tidak benar ya, yaitu atau yang benar kecuali berarti yang E. Oke, ke nomor 8.
mencari kesimpulan. Ini ada dua premis, P maka X. Yang P itu adalah jika malam ini hujan, ini P. Ini P. Sedangkan X-nya itu Andi memesan makanan online, ini X. Jika Andi memesan makanan online, ini tadi X ya. Terus R-nya itu Andi tidak jadi pergi, ini R. Oke. Jadi kalau bisa ubah jadi logika matematika ya, P maka X, X maka R. Maka ini kalau saya simpulkan jadi P maka R. Terus ada pernyataan baru lagi, malam ini tidak hujan. Oh bukan, ini kesimpulan lagi. Malam ini tidak hujan, berarti negasi P. Berarti supaya menghasilkan kesimpulan negasi P, maka pernyataan ini harus negasi R. Negasi R itu adalah Andi jadi pergi. Yang E. Oke, paham? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Nomor 9 ini tentang transformasi geometri. Diketahui suatu garis dengan persamaan 3x min y sama dengan 2. Jika garis tersebut dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, kemudian dilanjutkan rotasi dengan pusat O 0,090 derajat, maka persamaan garis bayangannya. Oke. Ini cara ngerjakan yang transformasi geometri banyak ya. Bisa pakai matriks, bisa pakai hafalan, bisa pakai gambar. Nah, ini saya akan coba pakai hafalannya. Jadi pertama ada x, y. X, y itu dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Nah, x, y kalau dicerminkan terhadap garis y sama dengan x itu nanti koordinatnya berubah jadi dibolak-balik. Nah, ingat ya. Terus rotasi 90 derajat. Nah, kalau ada x, y dirotasi 90 derajat, di sini gak ada keterangan berlawanan atau searah ya, berarti dianggap berlawanan kalau gak ada keterangannya. Itu nanti kalau pakai hafalan jadinya min y, x. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya banyak yang pencerminan ini y, pencerminan terhadap garis y dengan x. Ada lagi pencerminan terhadap garis y dengan min x, pencerminan terhadap sumbu x, pencerminan terhadap sumbu y, pencerminan terhadap garis x dengan a, dan sebagainya. Itu nanti bisa dicari. Terus rotasi itu juga 90 derajat berlawanan, 90 derajat searah, 180 derajat, 270 derajat searah, 270 derajat berlawanan, dan sebagainya. Nah, ini kita tetapkan pakai rumus ini ya. Pertama kita punya x, y dicerminkan terhadap garis y dengan x, jadinya ini. Nah, terus hasilnya ini dicerminkan lagi, atau saya buat alur aja. X, y dicerminkan terhadap y sama dengan x, maka akan menjadi dibolak-balik ya, y, x. Terus dirotasi 90 derajat. Maka kalau dirotasi 90 derajat, yang x jadi bolak-balik, tapi yang belakang itu jadi min ya. Nah, ini juga gitu, dibolak-balik, yang belakang jadi min nanti. Jadi min x, y. Nah, sesuai dengan rumusnya ini. Berarti bisa kita simpulkan, hati-hati, x aksennya min x, y aksennya y. Nah, berarti yang dimasukkan itu ini kebanyakan kesalahan. Ini langsung dimasukkan ke sini. Nah, ini salah. Yang dimasukkan tuh yang ada aksennya. Berarti nanti x sama dengan min x aksen, sedangkan yang y sama dengan y aksen. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadinya nanti 3 min x aksen min y aksen sama dengan 2. Jadinya nanti min 3x min y sama dengan 2. Aksennya hilangkan saja. Jadinya 3x plus y sama dengan min 2. Nah, ini yang benar.
Berarti tidak ada jawaban yang benar. Oke, sekarang lanjut ke trigonometri. Wow, ini sudutnya bentuknya menit ya, 52 derajat 30 menit. Nah, ini diubah jadi derajat aja. Jadinya nanti 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, seperti itu ya. 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti nanti ini jadinya nanti tangan 52 derajat 30 menit jadi setengah kan. Berarti 52,5 derajat. Sedangkan yang 7 derajat 30 tan 7,5 derajat. Terus tan kurangi tan. Nah, itu nanti tan bisa kita ubah jadi sin per cos. Berarti nanti jadinya sin 52,5 dikurang per cos 52,5 terus dikurangi sin 7,5 per cos 7,5. Terus samakan penyebut, nanti jadi cos 52,5 cos 7,5, terus yang atasnya jadi sin 52,5 cos 7,5 min cos 52,5 sin 7,5. Oke. Terus kita punya identitas sin apa ya? Sin A cos B dikurangi cos A sin B. Itu sebenarnya rumus dari atau identitas dari sin A min B. Nah, yang atas kan kayak gitu. Ini kan bentuknya sama kayak ini. Jadi kita bisa ubah jadi yang atasnya ya. Berarti jadi sin 52,5 dikurangi 7,5 menggunakan identitas yang tadi per, nah sedangkan yang cos ini 2 cos A plus 2 cos A cos B itu sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Ini identitas juga. Berarti nanti yang bawah ini kok gak ada duanya, kan harusnya ada duanya kan. Nah, bisa kita modifikasi jadi setengah kali 2 cos 52,5 cos 7,5. Yang atas jadinya sin itu dikurangi 45 per pembagian setengah dibalik ya, jadi 2 taruh atas. Sedangkan 2 cos ini akan berubah jadi cos jumlah, berarti 52,5 tambah 7,5 itu 60 ditambah cos selisih 45. Oke, tinggal kita hitung 2 kali setengah akar 2 per setengah ditambah setengah akar 2. Ini 2 ya. Terus setengah-setengah semua coret, setengah akan menghasilkan 2 akar 2 per 1 plus akar 2 kalikan sekawan 1 min akar 2 1 min akar 2. Jadinya nanti 2 akar 2 min ini kali ini 2 akar 2, ini kali ini 2 akar 2 kali akar 2 adalah 4 per kalikan sekawan jadi min 1. Dapat dari mana? Ya jadi 1 kurangi 2 alias min 1. Tinggal kita bagi min, jadinya 4 min 2 akar 2. Itu. Lanjut soal nomor 11. Apabila X dan Y bilangan real dengan 3X min 2Y dengan 10, maka nilai minimum dari X, Y min 3.
X kali Y min 3. Oke. Ini berarti pakai itu nanti ya, pakai apa? Turunan. 3X min 2Y sama dengan 10. Saya akan pindah yang mana? Yang 3X nya tetap di sini, 2Y plus 10. Berarti nanti X sama dengan 2Y plus 10 per 3. Nah, kita masukkan ke L. L itu X dikali Y min 3. Nah, X nya tadi adalah 2Y plus 10 per 3 dikali Y min 3. Kita masukkan, jadinya nanti 2 per 3 Y pangkat 2 plus 4 per 3 Y terus min 10. Nah, ini ketemu ini deh. Terus kita turunkan, karena mencari nilai minimum turunannya harus sama dengan 0. Maka nanti jadinya 4 per 3 Y plus 4 per 3 sama dengan 0. Didapat Y nya sama dengan min 1. Oke, berarti nilai minimumnya, masukkan nilai Y nya ini ke sini. Berarti nanti jadinya 2 per 3 min 1 kuadrat kalau tambah 4 per 3 kali min 1 min 10. 2 per 3 min 4 per 3 min 30 per 3. Jadi min 32 per 3. Sip. Sekarang nomor 12. Diketahui suatu barisan geometri. Nah, barisan geometri itu ciri khasnya adalah rasio antar sukunya sama. Berarti bisa saya simpulkan, rasio itu kan suku kedua dibagi suku pertama ya. Suku kedua bagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua. Jadi ini bisa saya simpulkan, suku keduanya 6X plus 3 per 7X plus 1 sama dengan suku ketiganya 5X min 3 per 6X plus 3. Terus kali silang. Oke. Jadinya nanti 36X kuadrat plus 36X plus 9 sama dengan 35X kuadrat terus min 16X itu apa? 21 min 3. Pindah ke kiri semua. X kuadrat plus 52X plus 12. Oke. Yang dicari adalah hasil kali nilai X. Berarti yang dicari itu X1 kali X2. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, berarti ada dua nilai X. Langsung aja pakai rumus C per A. C nya 12, C nya 12, A nya ini 1. Ketemu deh hasilnya 12. Oke. Nomor 13. Sebuah dadu yang tidak setimbang berakibat peluang munculnya mata dadu tidak sama. Diberikan suatu dadu dengan peluang muncul mata dadu angka 1 adalah sepertiga dari mata dadu yang lain. Jadi ini dadunya nggak seimbang. Jadi peluang muncul angka 1 itu sepertiga dari yang lain. Misalkan X ini misalkan yang lain, peluang yang lain. Padahal peluang itu kalau dijumlahkan, peluang semua semestanya ya. Jadi peluangnya muncul angka 1 ditambah peluang muncul angka 2 sampai peluang muncul angka 6, kalau dijumlahkan harus 1. Peluang muncul angka 1 tadi sepertiga X, sedangkan yang lain ini X. Jadi peluang muncul angka 1 sepertiga X, yang peluang muncul angka 2, 3, 4, 5, 6 itu X semua. Ini kita jumlahkan jadinya 16 per 3 X
maka X nya sama dengan 3/16. Peluang muncul mata dadu dengan angka prima. Nah, peluang muncul angka prima. Prima itu apa aja? Prima itu kan bisa 2, 3, 5. Nah, peluangnya muncul angka 2, 3, 5 kan sama-sama X. Berarti bisa saya simpulkan 3 kalinya X, yang mana X nya tadi adalah 3/16. Jadinya nanti 9/16. Nomor 14. ABCD persegi, titik E, F, G, dan H masing-masing terletak pada pertengahan AB, BC, DC. B, BC, DC. Oke, dan AD. Panjang AE ini X. Berarti ini X semua dong. Ya kan? Berarti segini ini 2x, segini ini 2x, terus segini ini 2x juga. Luas EFGH itu kan bisa pakai luasnya belah ketupat, maka nanti jadinya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya 2x, X tambah X 2x, yang ini juga X tambah X 2x bagi 2. Coret-coret, berarti 2x kuadrat. Oke, nomor 15. Diketahui P dan Q adalah pernyataan tunggal, akan pernyataan majemuk ini kontradiksi. Kontradiksi itu artinya adalah menghasilkan nilai kebenaran yang salah semua. Nah, ini harus kalau bisa hafal tabel kebenaran semua kalimat majemuk. Kayak P maka Q. P maka Q itu tabel kebenarannya gimana? P maka Q tabel kebenarannya adalah jika benar maka benar itu benar, jika benar maka salah itu salah, jika salah maka benar. Nah, ini P maka Q. Nah, ini nanti didankan dengan P. Didankan dengan P, yang mana P itu adalah benar-benar salah-salah. Jadi nanti kesimpulannya adalah benar dan benar, salah dan benar, salah, benar dan salah, salah, benar dan salah, salah. Oke. Nah, ini nanti BSSS hasilnya tadi didankan lagi dengan suatu pernyataan R maka negasi P, yang mana akan harus menghasilkan kontradiksi baru, jadi harus salah semua. Nah, ini gimana caranya? Wow, ini agak susah. Berarti nanti ini R-nya nggak tahu, negasi P itu adalah negasinya P ya, berarti salah, benar. Kita coba satu-satu. Kalau seandainya R-nya itu ini, P dan Q itu kan berarti benar, salah. Berarti benar atau salah itu benar. Terus nanti benar dan benar, kesimpulannya benar. Nah, ini salah, berarti bukan A. Nah, terus P maka negasi Q. Waduh, itu agak susah. Yang lain dulu aja. Nah, ini P dan negasi Q. P dan negasi Q kan berarti negasi dari P maka Q. P maka Q kan harusnya kan benar, salah, benar. Berarti bisa saya ubah jadi negasinya benar, salah, benar itu salah, benar, salah. Ini coba pakai salah, benar, salah. Salah atau salah? Salah. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau benar? Benar. Nah, ini kita dankan. Kita dankan hasilnya
benar dan salah itu salah, salah dan benar salah, salah, salah. Oh, berarti jawabannya yang C. Agak susah memang ini, jadi harus sering latihan. Oke, nomor 16. Suatu dadu ditos 3 kali. Peluang jumlah mata dadu yang muncul sama dengan 5. Nah, peluang 3 dadu ya. Berarti peluang muncul di jumlah 5 itu kan bisa 1, 1, 3. Bisa juga 1, 2, 2. Sudah gak ada lagi kan? Nah, tapi ini kan bisa bolak-balik. Bisa 311, 131. Nah, ini cara nyarinya ya. Langsung 3 faktorial per 2 faktorial 3. Ini juga sama, permutasi dengan objek yang sama ya. Ada 3 unsur per yang sama 2 unsur, jadinya nanti sama 3. Ya wes, berarti tinggal kita jumlah. Oh, 6. Maka peluangnya jumlahnya 5 itu adalah 6 per, karena 3 dadu 6 pangkat 3, berarti 1/6 kuadrat alias 1/36. Ketemu. Lanjut nomor 17. Misalkan A itu X itu, jika AX tidak memiliki selesaian, berarti determinannya 0. Determinannya harus sama dengan 0. Oke, ya wes. Berarti nanti determinannya A yaitu ini kali ini dikurangi ini kali ini sama dengan 0. Berarti nanti A kali B min 1 dikurangi 2 kali 2 harus sama dengan 0. Berarti nanti jadinya A B min 1 sama dengan 4. Maka B min 1 sama dengan 4 per A. Maka B nya 4 per A plus 1. Ya wis. Berarti supaya pilihan jawabannya karena bulat semua, maka A nya harus bisa membagi 4. Kalau A nya misalkan 1, B nya 5, ada nggak? Nah, ada, itu jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 18. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30. Ini harus digambar ini. Saya gambar dulu. Ini A, misalkan ini A, terus BC, A nya 30 derajat, AC nya 4 akar 2, terus BC nya 4. Disuruh nyari kotan A plus B. Wow, kotan A plus B. Nah gini, kotan A plus B gitu ya, kotan A plus B sama dengan cos A plus B per sin A plus B. Tuh. Berarti kita harus cari sudut B nya dulu dong. Nah, kita cari B nya ini pakai aturan sinus. Berarti nanti sin B per 4 akar 2 sama dengan sin A per 4. Berarti sin B sama dengan 4 coret ya, setengah akar 2. Oh, B nya 45. Ya wis, berarti kita masukkan ke soalnya. Cos A plus B, berarti nanti jadinya gimana? Saya hapus ya, ketemu B nya 45. Nanti jadi cos A plus B itu cos min sin. Sedangkan sin A
plus sin B sin cos plus cosin. Cos A cos B. Cos A nya itu sama dengan cos 30, cos B nya itu adalah cos berapa tadi, B nya 45, dikurangi sin 30 sin 45 per sin 30 cos 45 tambah cos 30 sin 45. Wow. Nah, yang 45 karena sama-sama setengah akar 2 bisa dicoret semua. Oke. Berarti fokus ke sini. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 dikurangi setengah per setengah tambah setengah akar 3. Karena semua juga ada setengahnya, coret. Terus kalikan sekawan nanti akar 3 min 1 per 1 plus akar 3 kali sekawan. Oke. Dibolak-balik nanti gak apa-apa. Nanti menghasilkan ini nanti jadinya 4 min 2 akar 3 per, oh ini nggak usah dicari ya. Oke, ketemu ini aja. Terus diatur posisinya ya. Diatur posisinya. Jawabannya. Ini aja, nggak bisa diapa-apain, berarti bonus. Pilihan jawabannya nggak ada. Oke, lanjut nomor 19. Diketahui nilai ulangan 12 mahasiswa S2 yang mendapatkan nilai terbaik nilainya sebesar 80 dan nilai terendahnya 20. Berarti nanti 20 yang paling rendah ya, terus ada 12 mahasiswa itu pokoknya, terus sampai yang tertinggi 80. Berarti di sini ada 10 mahasiswa antara nilai 20 sama 80. Nilai rata-rata ulangan mereka yang tidak mungkin. Berarti kita anggap 10 mahasiswa nilainya 20 semua. 10 mahasiswa berarti naik 20 ditambah 20 kali 10 ditambah 80 dibagi 12. Kita hitung 300 bagi 12 itu 25. Nah, atau kita anggap 10 mahasiswa ini nilainya 80 semua. Jadi 20 ditambah 10 kali 80 ditambah 80 alias 80 nya ada 11 gitu aja ya. Ketemu 900 bagi 12 75. Oh, berarti tentang nilai rata-ratanya antara 25 sampai 75. Berarti yang nggak masuk adalah yang 76. Oke, nomor 20. Sepasang suami istri mengundang 4 orang anak buahnya makan bersama di rumah. Berarti ada 6 orang totalnya. Mereka akan duduk mengelilingi meja
berbentuk bundar, berarti permutasi siklis yang mana rumusnya adalah n-1 faktorial. Suami istri selalu duduk bersebelahan dengan posisi duduk istri di sebelah kiri suami. Nah, jadi istri sama suami ini jadi satu, sedangkan 4 orang lainnya itu adalah duduk sendiri-sendiri. Jadi ada 5 kelompok yang melingkar. Berarti nanti 5-1 faktorial. Karena posisi suami istri nggak berubah-ubah, tetap posisi duduk istri sebelah kiri suami selalu di sebelah kiri, maka nggak usah dikali 2 faktorial, jadi langsung 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 24. Nah, kecuali nggak ada kata-kata ini, posisi duduk istri sebelah kiri, jadi suami istri selalu duduk bersebelahan. Nah, itu baru nanti dikali 2 faktorial. Tuh. Karena suami istrinya kan bisa pindah-pindah tempat. Tapi kalau ada kata-kata posisi duduk istri di sebelah kiri suami, berarti tetap istri suaminya gak boleh berubah-ubah. Lanjut nomor 21. Jika A, B ditranslasikan dengan 2, 1 dan dilanjutkan dengan transformasi oleh matriks itu menghasilkan titik 1,2, maka A plus 2B. Oke, gampang ini. Pertama, kalau translasi tinggal jumlah ya. AB ditranslasi sebesar 2,1, ya tinggal dijumlah aja. A tambah 2, B tambah 1. Dilanjutkan oleh transformasi. Kalau transformasi kali ya, berarti min 1, 1, 2, 0 dikali A plus 2, B plus 1. Nanti akan menghasilkan 1,2. Oke, mengalihkan matriks, baris kali kolom, langsung jadi kolom ya, baris kali kolom, berarti nanti jadinya 12 sama dengan min A min 2 ditambah, karena min 1 kali ini min A min 2 ditambah 1 kali B plus 1, B plus 1, yang bawahnya 2 dikali ini jadinya 2A plus 4 plus 0. Kita dapat nilai, saya taruh kiri, min A plus B min 1 sama dengan 1, alias min A plus B sama dengan 2. Terus yang bawahnya 2 sama dengan 2A plus 4, berarti 2A sama dengan min 2, hanya min 1. Tinggal masukkan ini ke sini, berarti nanti jadinya 1 plus B sama dengan 2, B nya 1, jadi A tambah 2B sama dengan min 1 ditambah 2 kali 1, 1. Oke. Lanjut nomor 22. Huruf atau angka pada urutan 5 pangkat 2020. Nah, ini mengulang setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pakai modulo. Berarti nanti 5 pangkat 2020 modulo 7. Wow. Nah, 5 kan bisa saya ubah jadi 7 kali 1 kurangi 2 pangkat 2020 modulo 7. Nah, yang memuat 7 coret aja. Berarti dengan kata lain min 2 pangkat 2020 modulo 7. Pokoknya usahakan ini jadi 1 atau min 1. Jadi ini diubah jadi apalah 8 2 pangkat 1 2 pangkat 4 pangkat 2 4 pangkat 3 8 pangkat 4 16, terus diolah menjadi
kelipatan 7 plus berapa supaya menghasilkan 1 sama min 1. Nah, contohnya ini saya ubah, ini min pangkat genap jadi minnya hilang ya. Terus 2 ini bisa saya ubah jadi 2 pangkat bagi 3. dikali 2 pangkat 1 modulo 7. Kenapa kok diubah jadi 2 pangkat 2019? Karena bisa diubah jadi 8. 2 pangkat 3 ini 6 73 kali 2 pangkat 1 modulo 7. Saya taruh sini. 2 pangkat 3 kan 8 pangkat 673. 2 nya saya taruh depan aja, modulo 7. Nah, 8 pangkat ini bisa saya ubah jadi 7 kali 1 plus 1 pangkat 673. Nah, yang memuat 7 coret lagi. Nah, jadi sisanya 2 1 pangkat 673 modulo 7. Nah, 1 pangkat apapun ini 1. Jadi tinggal 2 modulo 7, berarti menyisakan 2. Urutan kedua adalah 3. Urutan kedua adalah 3, berarti jawabannya adalah 3. Oke, lanjut sekarang limas. Saya gambar limas dulu. Jadi ada limas. Nah, ini limas. Limas apa? Limas T A B C. AB 7, BC 5, AC 4. Tingginya itu adalah akar 5. Nah, volume itu rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, alasnya ini berbentuk segitiga sembarang. Karena semua sisinya diketahui, kita mencari luasnya itu nanti pakai rumus akar S, S min A, S min B, S min C dikali tinggi. Nah, S itu setengah keliling segitiga. Keliling segitiganya ini adalah 16, berarti 8. Tinggal masukkan ke rumusnya. Sepertiga 8 kurangi ABC ya, sisi-sisinya tadi, berarti 8 kurangi 5, 8 kurangi 4, 8 kurangi 7 kali tingginya itu akar 5. Sepertiga 8 kali 3 kali 4 kali 1. Nah, jadinya sepertiga 8 bisa saya ubah jadi 4 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, yang bisa diakar adalah 4 ini. 4 kali 4 16, diakar nanti jadi 4 akar 6 kali akar 5. Nanti jadi 4/3 akar 30. Sip. Oke, kita lanjutkan sisa soalnya di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.